Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, peralatan naik gunung, kalau saya naik gunung harus pakai jaket yang tebal, juga penutup kepala, dan kemudian sarung tangan, kaos kaki, dan kalau sudah sampai di atas nanti membawa ponco yang dipakai untuk tenda, kalau tidur atau mau dipakai untuk sleeping bag, maka kemudian kita akan nyaman naik gunung dengan segala fasilitasnya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Injil berbicara tentang Yesus yang kelihatan putih atau transfigurasi. Yesus bersama Yakobus dan Yohanes dan Petrus naik ke atas gunung. Kemudian tiba-tiba wajah Yesus berputih seperti putih berkilau-kilauan, seperti cahaya matahari. Bahkan semakin jelas warna putihnya. Tidak ada yang bisa mengelantang seputih itu pakaiannya. Kemudian muncul juga Musa dan Elia. Kemudian para murid ini bingung. Lalu Petrus mengatakan, "Guru, tempat ini baik, maka izinkan saya mendirikan tenda, 3 tenda. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, 1 untuk engkau." Tetapi tiba-tiba awan turun menaungi mereka. Dan ada suara dari balik awan itu. "Inilah anak yang kukasihi. Aku berkenan kepadanya. Dengarkanlah dia." Lalu para murid itu ketakutan, Petrus, Yakobus, Yohanes. Kemudian ketika mereka dipegang oleh Yesus, mereka melihat sudah tidak ada siapa-siapa selain Yesus. Lalu Yesus menceritakan bahwa jangan mereka menceritakan kepada siapapun apa yang telah dialami tadi. Tetapi semua hanya takut dan tidak menceritakannya. Saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya Injil hari ini konteksnya adalah sebelumnya Yesus mengajar kepada para murid bahwa Mesias harus menyongsong penderitaan, harus memikul salib, akan diserahkan ke manusia, ke tangan manusia, dan kemudian akan diadili, akan disiksa, dan akhirnya wafat. Tetapi pada hari ketiga akan dibangkitkan. Dan reaksi para murid macam-macam. Ada yang diam saja, ada seperti Petrus langsung menegur Yesus. Sekali-kali hal itu tidak mungkin. Tetapi Yesus kemudian menghardik Petrus. "Enyahlah iblis, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tidak memikirkan yang dipikirkan Allah." Saudara-saudari yang terkasih, dalam konteks ajaran di mana Yesus memberikan pengajaran tentang makna salib dan kebangkitan. Salib memang berat, maka para murid diberikan semacam peneguhan, jaminan bahwa kuasa dari Allah itu ada dalam diriku. Dengarkanlah dia. Itu yang suara tadi. Kemudian transfigurasi menjadi simbol bagaimana kelanjutan Musa, Elia, dan Mesias sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kalau ada pertanyaan, kurang lebih peristiwa itu siang atau malam atau pagi. Dalam Injil Matius hari ini tidak kelihatan siang, malam, atau pagi. Tetapi dalam Injil Lukas 9 ayat 32, di situ dikatakan bahwa murid-muridnya tertidur. Artinya itu kurang lebih malam hari. Dan ketika Petrus bangun, Petrus langsung mengatakan akan mendirikan 3 kemah. Artinya kalau orang mendirikan kemah di bukit, di gunung, itu artinya adalah menginap malam hari. Maka kurang lebih
peristiwa itu terjadi pada malam hari dan semakin jelas pakaian Yesus yang putih berkilau-kilauan itu pada malam hari daripada pada siang hari. Maka peristiwa itu diperkirakan pada malam hari. Di mana peristiwa itu? Ada orang yang meyakini itu di Gunung Tabor, tetapi di situ disebutkan di gunung yang tinggi. Di dekat Kaisarea Filipi itu ada gunung yang namanya Gunung Hermon. Kaisarea Filipi itu daerah pantai, dan di situ ada Gunung Hermon yang tingginya sekitar 3.814 atau 2.814, saya lupa. Tetapi di situ layak disebutkan dalam Injil, di gunung yang tinggi. Kalau mereka harus berjalan ke Gunung Tabor, kurang lebih 70 kilo dari tempat itu, Kaisarea Filipi, itu lumayan jauh. Tetapi peristiwa itu juga mungkin terjadi di Gunung Hermon, di mana dekat dengan Kaisarea Filipi itu. Saudara-saudari yang terkasih, lalu kira-kira apa yang diperbincangkan Yesus dengan Musa dan Elia? Mereka dalam Injil Lukas dikatakan membicarakan tentang kepergian Yesus menyongsong penderitaan di Yerusalem, atau dalam bahasa Yunani Exodus, yaitu bepergian, perpindahan, Exodus itu menuju menghadapi situasi penyaliban, kesengsaraan itu. Dan itu kemudian dilambangkan dengan perjumpaan Musa dan Elia. Kenapa Musa? Karena Musa itu hampir mirip dengan Yesus riwayatnya. Musa lahir seperti Yesus, dikala kanak-kanak dibantai oleh penguasa. Ketika itu dibantai oleh Fir'aun, sementara Yesus sendiri dibantai oleh Herodes anak-anak. Yang kedua, dua-duanya menjadi sarana turunnya hukum, yaitu Musa di Gunung Sinai dengan 10 perintah Allah. Yesus dengan perintah mengasihi yang dia bawa dalam hidupnya sendiri. Mereka juga berpuasa 40 hari, Yesus maupun Musa, dan mereka juga membebaskan bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Yesus bangsa manusia dari penjajahan dosa. Maka kloplah dua itu, dan Musa sering dikenal sebagai hukum, mewakili hukum. Sementara Elia, kita tahu Elia itu berseru-seru di padang gurun, disamakan dengan Yohanes Pembaptis, dan pada waktu itu Yohanes Pembaptis sudah wafat. Maka Elia, karena dinubuatkan Elia, dikatakan bahwa bukankah Elia harus datang lebih dulu sebelum Israel baru dipulihkan? Lalu Elia memang sudah datang berupa Yohanes Pembaptis. Tetapi ini muncul juga Elia di puncak gunung yang tinggi ini dalam peristiwa transfigurasi. Tentang Musa juga dikatakan dalam kitab Ulangan bahwa aku akan mengirim nabi seperti Musa. Dan itu rupanya disatukan kelanjutan sejarah penyelamatan Tuhan dari Musa, Elia, dan kepada Yesus sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat semua rangkaian tadi, kita melihat bagaimana peran Mesias, kita melihat bagaimana mereka, para murid, diteguhkan dalam sebelum menghadapi kesengsaraan salib menuju Yerusalem. Apa yang dibicarakan oleh Yesus, Musa, dan Elia itu Exodus. Maka ketiga murid itu sangat bersyukur mendapatkan jaminan hidup bahwa salib akan membawa kebangkitan, bahwa kesengsaraan dihadapi dengan kesetiaan akan membawa kebahagiaan dan juga kedamaian bersama Tuhan. Kesetiaan di dalam penderitaan, kegagalan, di dalam kesedihan, dalam penindasan, itu akan membawa suatu kebahagiaan berupa kebangkitan sendiri.
Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya pergi bersama para suster dan ibu-ibu, saya akan merasa nyaman. Karena apa? Begitu masuk mobil, mereka sudah semua menawari, Romo ini minumnya, Romo ini sarapannya, Romo ini semuanya nanti kalau Romo sudah kepingin mau snack di sini, semua lengkap. Maka itu yang kemudian membuat nyaman. Tetapi ketika pergi dengan bapak-bapak, tidak ada satupun yang dibawa biasanya. Tetapi dompet, atau kalau ATM nanti kadang-kadang tidak ada ATM. Tetapi kalau dompet ada isinya, pasti Romo mau makan di mana? Balibul, bawah 5 bulan, atau Batibul, cempe lunak, itu menjadi sate kambing yang menjadi lunak dan enak dan empuk dan seterusnya. Bisa ditawari. Atau mau mana? Bakso Malang atau apa? Nah itu. Tetapi harus ditawari dulu dan harus menjawab ya, dan akhirnya mobil berhenti. Tetapi kalau ibu-ibu dengan suster-suster berangkat tanpa berhenti pun, kita bisa ngemil di situ. Dan itu menjadi jaminan. Maka para murid pun juga diberi jaminan, yaitu transfigurasi. Percayalah, aku ini mengatasi perjanjian lama. Aku ini yang akan membawa kedamaian. Kalau kamu percaya akan ajaran tentang salib, maka kebangkitan akan kamu dapatkan. Kalau kamu percaya dalam kesetiaan, penuh pengharapan ketika sedang gagal, ketika pengalaman sedang negatif, gelap, down, karena pengalaman-pengalaman kepahitan, kekecewaan. Tetapi ketika kita percaya Tuhan yang akan mengangkat kita, membangkitkan kita, maka kita pun akan mendapatkan semangat kebangkitan bersama Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.